Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa ada dalam karunia, kenikmatan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berkenaan dengan hidup akan menjadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum dilanjut, apa sih ikhlas itu? Ikhlas adalah perbuatan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada sedikit pun rasa kita ingin dipuji oleh orang lain. Nah, niat yang ikhlas menghantarkan kita kepada perbuatan yang ikhlas pula loh. Dengan ikhlas, hati kita akan merasa lebih tentram, damai, dan tidak ada beban yang memberatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmahnya nih. Apa sih hikmahnya? Jadi, orang yang tulus dan ikhlas mengerjakan segala macam bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hanya mengharap keridhaan dari Allah, bukan dari orang lain, maka mereka itu termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Nah, contoh orang-orang yang ikhlas tuh salah satunya tidak menghitung-hitung atau mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah ia berikan kepada orang lain. Ambil satu contoh nih, kalau misalkan kita belum ikhlas ya, ada si A pernah membantu kesulitannya si B dulu, dan di suatu ketika si A sedang kesulitan dan dia bilang gini sama si B, kok kamu gak ngebantuin aku sih? Kan dulu aku pernah ngebantuin kamu. Masa sekarang aku lagi susah gini kamu gak mau bantuin sih? Nah, kalau kayak gitu, ada gak nih yang pernah kayak gitu? Kalau kayak gitu berarti sama aja kita belum ikhlas ya teman-teman. Kita belum benar-benar mengikhlaskan diri kita untuk membantu orang lain. Itu sama saja halnya kita masih mengungkit-ungkit, berarti kita nggak ikhlas ya. Jadi ikhlas itu kita hanya mengharap keridhaan Allah tanpa mengungkit-ungkit masa lalu yang pernah kita lakukan, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain, terutama teman kita. Nah, yang selanjutnya yakni sabar. Ada yang tahu gak sih apa itu sabar? Sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala hawa nafsu,
baik emosi, perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Kalau misalkan kita emosi yang benar-benar nggak terkendali, maka hal itu dapat menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Lah, kok bisa menjerumuskan ke dalam kesengsaraan? Bisa, karena dengan kita emosi, otomatis nih ya, kita kan marah-marah. Berarti kalau udah marah-marah, kita emosi kan? Kalau udah emosi itu sama aja kita berteman dengan setan, karena kita nggak bisa menahan hawa nafsu. Makanya hal itu yang menjauhkan kita kepada pahala Allah dan menyebabkan kita masuk ke dalam kesengsaraan. Terus juga nih, orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian atau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran. Selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan lebih bermakna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat tersebut itu kita dapat mengambil hikmah ya. Kalau misalkan kita sabar, kita menerima dengan lapang dada, itu sama halnya kita bisa mengendalikan hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala sebagian dari tubuh. Nah, sabar juga bisa diartikan sebagai tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa tentunya. Sabar juga bisa berarti menahan loh. Kenapa menahan? Jadi, kita bisa menahan diri kita dari kesusahan yang menimpa kita, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan atau perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Dan sabar juga ada beberapa macam loh teman-teman. Di antaranya sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah, menuntut ilmu pengetahuan, sabar menerima dan menghadapi musibah, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Teman-teman udah pada sabar semua belum nih? Kalau masih belum, ayo kita sama-sama belajar sabar, menahan diri dari segala bentuk amarah. Selanjutnya, pemaaf. Pemaaf itu orang yang rela memberikan maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap yang suka memaafkan kesalahan dan keburukan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Jadi, kita kalau menjadi orang pemaaf itu memang sulit ya, karena mungkin sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain yang sudah benar-benar bikin kita marah gitu. Jadi itu sangat sulit. Nah, tapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa? Sebab orang itu selalu memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, dan orang itu sudah berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf, sebagaimana sabdanya dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, di sini kita harus menjadi orang yang pemaaf ya, memaafkan segala bentuk kesalahan orang lain. Jangan pernah sedikit pun ada rasa benci sama orang tersebut. Meskipun kesalahannya sangat besar, kita harus bisa memaafkannya. Dari kesimpulan semua materi yang telah saya uraikan, kita harus bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. Bila kita ada dalam satu kesulitan, jangan pernah malu untuk meminta tolong kepada orang lain. Karena suatu saat nanti akan ada orang lain yang membutuhkan bantuan dari kita. Dan kita harus sabar, ikhlas, tawakal dalam menghadapi segala bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa. Teruslah menjadi orang yang sabar dan ikhlas dan suka memaafkan kesalahan dari orang lain. Dengan demikian, kita akan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengerti dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.